Halo pemirsa, salam sehat dan salam sehat. Apa kabar semuanya? Selamat datang ya di Gue Healthy. Saya yakin Anda tetap setia di sini bersama saya Edwin Lau karena Anda pasti mendapatkan banyak sekali tips dan juga solusi kesehatan di sini. Tidak cuma itu, ada juga informasi mengenai teknologi terkini yang bisa membantu kesehatan dan kehidupan Anda. Hari ini cukup unik nih, seorang anak muda, narasumber kita yaitu Mas Babas, di mana sejak muda dia mengalami tekanan darah tinggi. Di usia muda dia juga mengalami stroke. Kejadian ini membuat kehidupannya berubah total, di mana ini merupakan suatu pukulan yang hebat bagi kehidupan dia. Nah, untuk lengkapnya, mari saya undang kita nonton. Ini ada video singkat mengenai kehidupannya, kita ambil hikmahnya dan nanti kita ngobrol dengan dia. Sebastian Supusepa, ia tak pernah menyangka bisa terserang stroke. Pada 2015 lalu, sebagian tubuhnya tiba-tiba terasa lemas dan kesulitan berbicara. Dokter mengatakan Sebastian terserang stroke karena tekanan darah yang tinggi mencapai 200/120. Kala itu ia masih beruntung karena gejalanya bisa pulih dalam waktu beberapa hari. Namun, kondisi ini sempat tak membuatnya jerah. Ia mulai jarang kontrol kesehatan setelah tubuhnya mulai membaik dan pola hidupnya pun tak kunjung diperbaiki. Alhasil, tekanan darahnya pun kembali naik hingga pada Maret 2019, tubuh Sebastian terasa sangat lemah. Bahkan untuk berdiri pun ia sampai jatuh berkali-kali. Tangan dan kaki kirinya sulit digerakkan, tak ingin terulang kembali. Ia bertekad untuk memperbaiki pola hidup dan mulai rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini tekanan darahnya sudah normal dan pemulihan gejala stroke-nya jadi lebih cepat. Nah itu dia pemirsa cerita singkat mengenai Mas Sebastian. Nah sebelum kita ngobrol dengan dia, saya kenalkan dulu para praktisi kesehatan yang akan membantu dengan banyak tips kesehatan hari ini. Halo Mbak Anita, apa kabarnya? Halo, sehat bugar, salam olahraga. Yes. Halo Mas Boy, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Edwin. Mas Sebastian, apa kabarnya? Baik. Baik ya? Baik, Mas. Wah, Mas Sebastian saya lihat sehat-sehat saja. Yakin nih terkena stroke? Benar ya? Oke, kalau kita flashback sedikit. Waktu usia muda katanya terkena tensi yang sangat tinggi. Kira-kira penyebabnya dari apa, Mas? Kurang tidur, aku juga ngerokok dan seneng minum alkohol. Apa ya, mungkin orang banyak bilang doping kali ya. Oke. Karena mungkin pekerjaannya. Iya, Pekerjaan di dunia karena apa, Mas? Aku di dunia kreatif kebetulan. Oke. Yang membutuhkan apa, mungkin begadang sampai malam? Iya, kalau ngedit aku lebih cerah otaknya kalau malam. Oke. Rekor berapa nggak tidur? 3-4 hari lah. Makannya apa waktu begadang, Mas? Kalau aku udah begadang-begadang kerjaan, biasanya aku seneng minum ini loh, minuman berenergi. Waktu terjadi stroke ini benar-benar merubah kehidupan atau tiba-tiba kaget kenapa ini terjadi, tidak tahu apa-apa, Mas? Kalau yang pertama aku kena kan TIA, nggak terlalu ini sih, cuman sempat kaget aja loh. Ternyata darah tinggi toh, maksudnya nggak pernah sadar, nggak pernah ngecek. Nggak ada gejala sama sekali, Mas? Nggak. Ayah terkena penyakit tertentu? Ayah darah tinggi. Dari sisi ibu juga ada mungkin? Kalau keluarga mama banyak diabetes banyaknya. Dan katanya ayah ini pernah terkena stroke berapa kali, Mas? Papa terakhir kena tahun 2020 kemarin. Yang kelima. Saya mau mengomentari satu hal menarik yang tadi Mas Babas bilang, kalau pertama kali stroke baru tahu tensinya tinggi. Artinya memang kesadaran untuk mengetahui kondisi kesehatan kita saat ini, itu tuh kecil sekali kalau kita belum ada keluhan, Mas Edwin. Ya itulah yang terjadi di pemuda-pemuda saat ini nih. Jadi kayak merasa sehat, merasa masih fit, ya udah nggak usah cek kesehatan, tanpa menghiraukan latar belakang resiko keluarga, keadaan diri sendiri yang memang pola hidupnya nggak sehat. Tadi begadang sampai 45 hari ya, Mas. Kuat ya, Mas ya. Luar biasa sekali ya. Tapi saya mau tanya nih, sorry. Tadi kan di video tadi terlihat itu 2015 ya, serangan yang pertama. Berarti umurnya waktu itu umur berapa, Mas Babas? 35 ya. Ini hati-hati ya, tadi benar dikatakan oleh Mbak Anita bahwa memang untuk mengetahui tekanan darah itu jangan nunggu tua dulu nih. Ya usia 35 nih, ya artinya kita lihat tadi di video tadi ternyata Mas Babas mengalami serangan ya, stroke ya, yang kemudian ini juga berulang walaupun memang kemudian bisa kembali pulih. Tapi kan ini berarti serangannya sudah berapa kali? Dua kali. Yang pertama serangan tapi kemudian kembali pulih. Yang berikutnya masih ada kelihatan lah sisa-sisa. Masih ada gejala terserang sisa. bagian yang terakhir kiri. Tapi ini sebenarnya ada cerita barunya nih, ada new chapter. Karena tadi waktu kita lihat video, ternyata dia mengalami perbaikan yang cukup luar biasa, di mana ada sesuatu yang berubah menjadi lebih baik setelah menggunakan teknologi laser. Nah, kira-kira
Perubahannya apa Mas? Kalau dulu tensinya berapa tertinggi Mas? 200 per bisa sampai 150 atau bawahnya. Sekarang 130, kemarin tuh 130 per 90. Kalau dulunya katanya tidak bisa menyendok untuk makan sendiri. Jadi aku semenjak dari masuk rumah sakit makan tuh cuman pakai sendok aja, karena kalau pakai garpu pasti berantakan. Nah sekarang udah lebih bisa kontrol tangan kiri, aku bisa pakai garpu. Bagian kaki bagaimana Mas? Jalan lebih cepat sih, aku berasa sekali jalan lebih Dan cepat. saya tadi dengar katanya sudah bisa menyetir motor. Bisa Aku bawa kemarin udah sempet nyoba. Iya. Saya pengen lihat Mas buktikan sendiri, Mas Babas sudah bisa jalan. Jalan maju ke depan, salami Mas Boy. Tanpa bantuan saya. Ayo silakan Mas. Nah dulu nggak bisa begini ya? Dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa sama sekali. Sedikit lagi Mas. Disalami Mas Boynya, kalau mau disungkem juga tidak apa-apa. Oke, sip, sehat selalu. Oke, luar biasa. Silakan Mas, terima kasih banyak. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata progresnya ini benar-benar ada. Dulu tidak bisa berjalan, sekarang sudah ada kemajuan. Bahkan sudah bisa bawa motor. Nah, Mas, kalau sudah lihat progres begini, rasanya apa sih? Sudah mulai lega. Aku sempat berpikir kalau misalnya, bisa sembuh nggak ya? Aku sempat mikir kayak gitu. Agak lebih lega karena makin yakin kalau aku bisa sembuh. Maksudnya bisa balik normal lagi. Teknologi laser ini ternyata bisa merubah hidupnya, di mana tensinya yang tadi sangat tinggi. Sehingga ini komplikasinya apa? Menjadi stroke. Ternyata ada progres yang menjadi jauh lebih baik, tekanan darahnya menjadi normal. Dan ini berkat teknologi laser. Nah, kalau Anda pengen tahu kira-kira apa ini, nanti kita lanjutin. Mas Boy, Mbak Anita, nanti kita juga akan buka lebih lanjut ya. Jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, di mana tadi narasumber kita sudah berbagi cerita. Nanti kita akan dalami lagi, Mas Babas mengalami tensi yang tinggi dan juga komplikasi stroke di usia yang sangat muda. Jangan anggap enteng penyakit ini, karena di Indonesia tekanan darah tinggi ini banyak sekali dialami oleh setiap orang, tidak mengenal umur, tidak mengenal Anda kaya atau miskin. Dia akan datang kalau misalnya pola hidup kita tidak sehat, ada histori keluarga, dan juga kita cuek saja terhadap kesehatan. Jadi hati-hati, Mas Babas, tadi kalau kita lihat ternyata Mas Babas mau berubah dari yang tadinya sakit, tensinya tinggi, terkena stroke, kapok ya Mas ya? Banget. Namun Mas Babas menemukan teknologi laser dan ini sangat-sangat membantu, benar Mas? Iya. Benar ya? Di sini ada perubahan yang sangat besar, dulunya mengalami hipertensi, tekanan darahnya mencapai 200 per 120, benar ya? Iya. Namun setelah menggunakan teknologi laser, menjadi berapa nih tekanan darahnya? Aku jadi sekitar 130-an, bawahnya 90-an. Pemulihannya seperti apa? Yang aku berasa banget, aku suka susah tidur. Jadi malam tuh aku sampai kalau udah tengah malam tuh ini aku sakit. Oh, pegel-pegel gitu ya? Kenceng. Oke, lalu setelah menggunakan teknologi laser, apa yang terjadi Mas? Tidur nggak terlalu susah, jadi nggak perlu sampai jam-jam segitu. Jadi ini nggak sakit, udah hampir nggak pernah ngerasain. Berarti tidurnya jadi lebih pulas benar ya? Dulunya anggota tubuh sebelah kirinya ini menjadi sangat lemah, sampai-sampai tidak bisa menyendok makanan diri sendiri, berjalan juga susah. Setelah menggunakan teknologi laser, katanya nih, kualitas dari pergerakan mobilisasinya meningkat. Benar ya Mas ya? Iya. Tadi kita sudah bisa lihat sendiri, kita bisa lihat dia berjalan, menyapa Mas Boy di sana, dengan usahanya sendiri. Sudah bisa menyetir motor, perubahan yang luar biasa. Benar ya? Mas Boy, ini ada satu teknologi. Ya. Apa hubungannya antara teknologi ini dengan penyakit stroke, tensi tinggi, dan bisa membantu menjadi lebih baik? Jadi kalau kita bicara pemirsa, kalau stroke itu adalah suatu kondisi karena tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Tekanan darah itu normal kan 120/80. Kalau kemudian dia naik, dan naik ini bertahap. Apalagi ditambah dengan pola hidup yang tidak sehat, ditambah dengan tidak pernah medical check up, olahraga juga mungkin satu faktor yang juga akan berkaitan dengan tekanan darah kita. Nah itu kalau pola hidupnya tidak baik, maka tekanannya terlalu tinggi. Ya, kalau tekanan terlalu tinggi ini akan merusak pembuluh darah, dia akan merusak metabolisme tubuh kita yang menyebabkan kemudian terjadi gangguan. Dengan teknologi laser ini akan membantu metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik.
Ya, jadi sel-sel ini bisa bekerja dengan lebih baik. Dia bisa menggunakan semua apa yang kita konsumsi, apa yang semua kita masuk untuk memberikan organ-organ tubuh kita ini bisa beroptimal atau bekerja dengan optimal. Ya, termasuk di jantung, di otak, kemudian di ginjal. Nah, ini semua dibantu dengan teknologi. Jadi dengan bantuan teknologi, dibantu dengan pola hidup sehat, dibantu dengan obat-obatan dokter, maka semuanya akan bekerja. Jadi metabolisme lebih baik. Energi yang dihasilkan pun akan menjadi lebih meningkat. Tapi kalau kita bicara masalah dalam darah, ini juga ada kaitannya dengan teknologi ini ya, Mbak. Betul, ya. Jadi saya mau menambahkan. Jadi untuk semua pemirsa yang masih muda, pola hidup sehat itu perlu sekali untuk dijaga. Mas Babas tadi udah ceritakan beberapa hal yang membuat tercetuslah ini. Darah tinggi ya, di samping dengan riwayat keluarga, tidur yang tidak teratur, makan juga mungkin tidak terlalu dijaga, minuman berenergi untuk doping itu manis sekali ya. Dan yang perlu diingat adalah olahraga juga. Ya, olahraga nih Mas adalah kegiatan yang bisa memperlancar aliran darah. Tadi Mas Babas bilang sakit bagian leher tegang. Bisa jadi artinya adalah aliran darah tidak lancar, ototnya tegang, itu mesti dijaga. Olahraga tuh minimal para pemirsa 150 menit per minggu. Teknologi laser juga akhirnya terbukti bisa membantu. Mengapa pemirsa? Karena teknologi laser ini bisa memperlancar aliran darah dan memperkuat dinding pembuluh darahnya agar lebih elastis. Sehingga aliran darah ke otak tentunya jadi semakin lancar. Dan itu juga akan bisa mengurangi resiko terkena stroke atau mengobati setelah adanya stroke ini. Karena aliran darah dan kualitas pembuluh darah itu adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan kardiovaskular kita. Begitu Mas Edwin? Nah pemirsa, dengar tuh semuanya. Pesannya adalah kita harus kombinasikan antara pola hidup sehat dan juga teknologi laser. Saya menawarkan apa yang dialami dan juga apa yang sudah terbantukan di Mas Babas yaitu teknologi laser, di mana segala sesuatu penyakit ini, tensi tinggi, gula darah tinggi bisa menjadi normal kembali. Dan dia tidak sendiri, banyak juga anggota masyarakat di Indonesia yang mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik. Tertolong hidupnya karena teknologi laser. Kita akan lihat cerita mereka dan abis ini Anda juga akan melihat bagaimana cara mendapatkan teknologi ini dan juga Anda bisa lebih tahu lebih dalam lagi apa itu teknologi laser. Ini dia. Saya kena kolesterol, terjadi sumbatan di batang kepala ini dan mengakibatkan saya stroke. Setelah mempergunakan laser itu semakin bagus peningkatannya, itu percaya dirinya tumbuh, sehat, badannya enak untuk tidur nyenyak, pules, makan enak. BAP pun udah lancar sekarang. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa dan juga Mas Panji, sebetulnya kayaknya kita tuh ketemu Mas Babas sudah pernah sebelum episode ini kan ya? Tapi kondisinya waktu itu kan nggak seperti sekarang, masih lemes, masih kurang seger gitu loh. Sekarang sudah masa pemulihannya jauh dan kelihatan lebih segar. Yes, terlihat lebih semangat dalam menjalani hidup ini. Karena memang kan kalau misalnya kita mau berusaha, pasti ada jalan Mbak Tantri. Salah satu usahanya Mas Babas adalah dengan menggunakan teknologi laser. Ketika dia menggunakan teknologi laser secara rutin, kita bisa lihat ya pemirsa, mukanya tuh lebih segar, lebih fresh, lebih bersinar Mbak Tantri. Tapi kan juga harus jelas dong teknologi lasernya dari mana. Betul, karena gini, kalau kita menggunakan teknologi laser yang tepat, ini kan dia bisa membantu mengurangi tensinya, gulanya, kolesterolnya, kemudian bisa juga meningkatkan kualitas darahnya. Jadi bisa membantu mengurangi kekentalan darah, mengurangi gumpalan darah. Jadi bisa untuk mencegah terjadinya stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Tapi kan berarti juga harus teratur menggunakannya. Betul, tapi kan kita juga bisa menggunakannya bersama-sama anggota keluarga yang lain. Jadi ketika kita memiliki satu dokter laser, bukan kita doang yang sehat, tapi satu keluarga bisa ikut lebih sehat. Betul nggak Mbak Tantri? Yang pasti juga bagaimana caranya supaya dokter laser ini bisa hadir di tengah keluarga Anda. Caranya mudah Mbak Tantri. Yang paling penting adalah ambil keputusan sekarang juga nih untuk hidup lebih sehat. Dan ambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita sekarang juga dan dapatkan info lengkap bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Sekali lagi diingatkan kepada Anda, langsung hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda untuk bisa merasakan manfaat terbaik untuk Anda dan juga keluarga. Dokter laser dari GoGo.
Nah pemirsa, mungkin Anda bertanya minyak apa yang cocok untuk kesehatan saya. Nah jawaban saya adalah ingat, 1 sendok minyak itu 100 kalori. Jadi gunakan seperlunya. Dan kalau Anda mau milih mana yang minyak yang lemak jenuhnya tinggi dan kolesterolnya tinggi, itu semuanya dari minyak binatang. Minyak ayam, minyak bebek, minyak sapi, dan juga minyak kelapa. Nah kalau misalnya mau non kolesterol, itu bisa dari minyak nabati. Minyak zaitun yang terbaik nih, apalagi extra virgin. Dengan demikian tingkat keasamannya lebih rendah, tapi lemak baiknya baik untuk kesehatan kita. Apapun jenis minyaknya, selalu ingat kita juga bisa pilih sumber alami dari alpukat, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Dan ingat ya, selalu gabungkan dan juga sinergikan dengan teknologi laser. Ya pemirsa, masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, bagaimana nih? Sudah tercerahkan kan? Sudah mau ambil keputusan untuk menggunakan teknologi laser? Bagus. Nah bagi Anda yang kira-kira sudah mau komitmen nih, ayo kita juga ubah pola hidup kita. Kita contohkan seperti Mas Babas di sini, di mana tadinya dia mengalami tensi yang tinggi. Dia mengalami stroke tidak 1 kali, 2 kali. Namun dengan teknologi laser, tensinya menjadi normal, beliau lebih sehat, bisa jalan. Nah Mas Babas, ada nggak pesan mungkin kepada pemirsa di rumah? Untuk teman-teman yang mungkin memang pekerjaannya mirip aku ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nggak enak banget. Waktu kebuang banyak aku. Hidup sehat itu penting sekali. Jangan pernah abai sama kesehatan. Dan untuk Kimberly mungkin, anak kesayangannya papanya, kira-kira ada pesan khusus nggak buat dia? Jangan dicontoh ya dadinya. Mbak Anita, kalau kita lihat, dia sudah mau berubah hidupnya. Teknologi laser tetap dipakai. Untuk olahraga, kira-kira apa yang bisa dia praktekkan, dia pergunakan, namun dalam kondisi mobilisasi yang kurang. Kira-kira apa? Ada beberapa latihan fisik atau olahraga yang bisa dilakukan untuk para penyandang stroke. Bekas penderita stroke ini, bekas serangan, itu perlu lagi melatih otot-ototnya supaya dia kembali, walaupun tidak seperti semula, setidaknya ada otot yang terbentuk di sana agar bisa menyangga badan Mas Babas untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tadi yang masalah di kaki ya Mas ya? Tangan masalah, tangan naik susah ya, masih agak susah ya. Jadi memang perlu ada latihan penguatan otot tangan dan kaki. Ya tidak perlu sambil berdiri, sambil duduk pun bisa. Misalnya meluruskan kaki ke depan, tekuk muka. Ini cukup 2 set dikali 8 repetisi. Tangan juga boleh ditarik ke atas. 1, 2, sampai 8 kali, lalu ulangin sampai 2 set. Kadang-kadang di awal-awal bisa menyebabkan rasa sakit, ya nyeri gitu, karena memang dari nggak pernah dilatih atau dilatih pelan-pelan makin lama makin naik, ada beban yang makin meningkat. Mas bisa juga menggunakan teknologi laser ini loh untuk mengurangi nyeri di otot-otot itu. Selain itu, laser juga bisa digunakan di bagian area kepala agar memperlancar aliran darah dan memperbaiki kualitas pembuluh darah di area kepala, sehingga itu juga akan bisa membantu Mas untuk menjadi sehat dan bugar, bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Begitu. Yes. Kalau kita bicara mengenai teknologi, ini ada satu teknologi yang bisa mempertahankan massa otot atau mengoptimalkan lagi massa otot kita supaya tidak menciut dengan teknologi namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, selain itu nih banyak lagi nih teknologi laser yang kemudian dikembangkan terus ya dengan kemajuan teknologi dengan bermacam-macam warna sinar laser yang ada ya. Ada yang kita sebut dengan laser merah, kita sebut ada yang warna biru ya, laser biru, kemudian ada laser kuning. Tiap warna punya panjang gelombang yang berbeda, punya fungsi, punya manfaat yang berbeda. Ya kalau kita bicara yang laser merah, kita bicara yang sinar biru, ini lebih ke arah kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, harapannya kualitas darahnya menjadi lebih baik, tidak kental ya. Kalau darah kental ini kan sangat berbahaya. Teknologi laser harapannya darah akan mengurai ya, tidak membeku kembali. Kemudian juga supaya pembuluh darahnya lebih elastis, lebih kenyal sehingga harapannya tekanan darah bisa terkendali. Kemudian ada satu lagi yang kita sebut sebagai happy light atau sinar kuning. Ya, ini suatu kondisi yang juga sebenarnya akan membantu tidur kita menjadi lebih berkualitas, dan ini nanti berkaitan terhadap tekanan darah kita, berkaitan dengan pengontrolan kadar gula darah, pengontrolan kolesterol, dan semuanya ini akan jadi, dan juga energi kita akan jadi lebih terbantukan. Jadi nggak usah ragu lagi untuk menggunakan atau dibantu dengan teknologi laser. Tentunya ya harus disesuaikan dengan tadi aktivitas fisik, olahraga yang disarankan oleh Mbak Anita, dan juga pola hidup sehat, serta juga saran-saran dari para dokter. Luar biasa. Terima kasih Mbak Anita atas semua ilmu-ilmunya. Terima kasih juga Mas Boy atas semua wejangannya. Dan juga saya berterima kasih kepada Mas Babas. Terima kasih atas kehadirannya. Cerita Anda pastinya akan memberikan inspirasi bagi pemirsa di rumah. Tentunya anak Anda juga sangat happy. Papanya di sini mau hidup sehat, benar ya? Kita doakan sembuh sempurna, bisa produktif kembali. Bagi Anda pemirsa yang mungkin saat ini sudah mengambil keputusan, saya mau merubah hidup saya
saya sudah selalu mengajarkan kepada anak saya bahwa hidup sehat itu sama seperti kita menanam benih untuk satu tanaman. Tidak instan kita bisa melihatnya menjadi pohon yang besar. Butuh waktu, tapi yang penting adalah kita harus rajin, terus disirami, terus memakai teknologi laser supaya dia akan menjadi kuat, berakar sampai ke dalam, sehingga apapun yang masuk dan juga mau menyerang kita, itu tidak akan mempan kepada kita. Kita akan hidup sehat, kita bahagia di bumi, dan suatu saat kita bisa melihat bahwa kita menjadi lebih daripada pemenang. Nah, bagi Anda yang mungkin saat ini saya mau tahu bagaimana cara mendapatkannya. Kita simak perbincangan dengan Mas Panji ini, perhatikan baik-baik, karena ini akan mengubah hidup Anda. Ini dia. Mas Panji, kita itu kan sudah setiap hari hadir ya untuk pemirsa, terutama pemirsa setia Go Healthy ini. Betul. Tapi satu hal yang paling aku senang adalah ketika bisa melihat perubahan. Iya. Mas Babas waktu pertama kali kita ketemu itu nggak kayak gitu. Yes, dan sekarang kita melihatnya lebih cerah, lebih Syukur. bersinar, lebih segar, dan akhirnya lebih semangat dalam menjalani harinya kan. Dan jelas disebutkan bahwa karena dia pakai dokter laser. Memang ketika kita menghadirkan dokter laser ke Indonesia tahun 2011 lalu, kami punya tujuan supaya Anda dan keluarga ya bisa hidup lebih sehat dengan cara yang lebih praktis dan juga portable. Tinggal kita pakai kok dokter lasernya di rumah, kita bisa bergantian juga dengan anggota keluarga yang lain, sama-sama bisa lebih sehat. Mas Panji, tapi kamu tuh selalu nunjuk ke sini, ke tangan kiri terus tuh banyak yang nanya juga loh. Emangnya harus selalu dipakai di tangan kiri? Jadi begini Mbak Tantri, kenapa sih kita gunakan di tangan sebelah kiri? Karena satu, lokasinya itu lebih dekat ke area jantung kita. Selain itu juga kan ada titik-titik akupuntur. Nah, kalau kita gunakan di pergelangan tangan kiri kita nantinya ini, sinar lasernya akan menyinari arteri radialis, arteri unaris. Supaya ketika ada aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap nih energi lasernya. Terus dibawa ke jantung, dikirim ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Itu kalau ditambah pakai intranasal, lebih menyeluruh pasti rasanya. Lebih lengkap. Karena kan intranasal kan digunakan di rongga hidung tuh. Untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga beberapa keluhan lainnya. Dan kalau misal dibutuhkan, kita juga bisa menambahkan aksesoris lainnya. Laser pad. Laser pad. Itu untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal dan juga bisa membantu mengurangi rasa nyeri dan membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Masih mau bantuin nggak? Pasti dong. Gimana caranya pemirsa supaya bisa dapat dokter laser? Nah, itu caranya mudah sekali. Pemirsa, untuk Anda bisa merasakan manfaat dokter laser, semudah dengan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera atau WhatsApp kita. Dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Ingin merasakan kan manfaat terbaiknya? Hubungi sekarang juga dokter laser dari GoGo.